Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Cita Cayani dari Qualify semester 3 kelas PA2 yang Saudara Kamari. Dalam hal ini akan menyampaikan beberapa materi melalui pendidikan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dibantu oleh dosen pengampu Dr. Muhammad Yusuf SPD MPD. Pertama yaitu tentang pengertian dan ruang lingkup teknologi pendidikan. Nah, teknologi pendidikan adalah suatu proses kompleks yang terintegrasi meliputi manusia, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi. Dalam hal ini, untuk menganalisa suatu masalah yang menyangkut semua aspek belajar serta merancang, melaksanakan, menilai, dan mengelola pemecahan masalah itu. Adapun ruang lingkup teknologi pendidikan yang meliputi pertama yaitu kawasan desain, yaitu sebuah proses untuk menentukan kondisi belajar yang meliputi penerapan berbagai teori, prinsip, dan prosedur untuk merencanakan proses pembelajaran yang sistematis dan sistematik. Yang kedua yaitu kawasan pengembangan, yaitu proses penerjemah spesifikasi desain dalam bentuk fisik mencakup sebagai banyak variasi teknologi seperti teknologi komputer, IV, dan teknologi terpadu. Yang ketiga yaitu kawasan pemanfaatan. Adapun kawasan pemanfaatan ini yaitu aktivitas menggunakan proses dan sumber untuk belajar. Nah, dalam proses pemanfaatan ini itu meliputi beberapa hal, yaitu pemanfaatan media, pemanfaatan difusi inovasi, implementasi, kebijakan, dan regulasi. Yang keempat yaitu kawasan pengelolaan, yaitu bagian integral dan sering dihadapi oleh para teknologi pembelajaran yang mencakup prinsip pengelolaan umum sebagai pengendalian teknologi. Teknologi ini belajar melalui perencanaan yang meliputi yaitu perencanaan, pengelolaan, pengorganisasian, dan supervisi. 5 yaitu kawasan penilaian, yaitu kegiatan untuk mengkaji serta memperbaiki suatu produk atau program. Perubahan ini dilakukan berdasarkan masukan atau informasi yang diterima untuk berdasarkan masukan atau informasi yang diterima itu penilaian yang diharapkan adalah penilaian yang merujuk pada tujuan pembelajaran. Baiklah, yang kedua saya akan menerangkan tentang kawasan desain perencanaan. Sebelum kita menjelaskan tentang kawasan desain perencanaan, apa sih itu desain? Nah, desain itu di sini didefinisikan sebagai proses untuk menentukan kondisi belajar. Kawasan desain ini meliputi desain sistem pembelajaran, desain pesan, desain strategi pembelajaran, dan karakteristik peserta didik. Dalam hal ini tujuan untuk menciptakan strategi dan produk pada tingkat makro seperti program dan kurikulum. Dan pada tingkat mikro yaitu seperti pelajaran dan modul. Ketiga yaitu tentang kawasan desain pengembangan. Dalam hal ini didefinisikan sebagai proses penerjemah spesifikasi desain ke dalam bentuk fisik. Kawasan pengembangan ini meliputi teknologi cetak, berbasis komputer, dan teknologi terpadu. Yang selanjutnya yaitu tentang kawasan desain pemanfaatan. Pemanfaatan di sini adalah aktivitas menggunakan
proses dan sumber untuk belajar. Kawasan pemanfaatan sering terkena imbas kemajuan dari teknologi dan kebijakannya. Kawasan pemanfaatan ini meliputi pemanfaatan media, pemanfaatan difusi inovasi, implementasi, dan institusionalisasi, dan kebijakan serta regulasi. Yang selanjutnya itu tentang kawasan desain pengelolaan. Pengelolaan adalah bagian integral yang sering digunakan oleh para teknologi pendidikan. Pengelolaan ini meliputi pengendalian teknologi, pembelajaran melalui perencanaan, pengorganisasian, koordinasian, dan supervisi. Dalam hal ini, pekerjaan pengendalian dimulai dalam administrasi pusat media, properti media, pelayanan pemanfaatan media, pengelolaan yang meliputi pengelolaan proyek, sumber, sistem penyampaian dan informasi. Selanjutnya yaitu tentang kawasan desain penilaian. Penilaian di sini adalah kegiatan untuk mengkaji serta memperbaiki suatu produk atau program. Masih banyak yang membandingkan kemampuan, maksudnya itu cara guru kita dalam mengajari, memberikan penilaian itu dengan membandingkan kemampuan siswa dengan temannya. Seharusnya penilaian itu tidak seperti itu, dan diharapkan penilaian itu merujuk pada tujuan dari pembelajaran kita yang meliputi analisis masalah, pengukuran acuan patokan, dan penilaian formatif dan sumatif. Next, saya akan menjelaskan tentang fasilitas belajar. Apa sih fasilitas belajar itu? Nah, fasilitas belajar atau pembelajaran dalam teknologi pembelajaran adalah segala sesuatu baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh dari hasil teknologi industri yang dapat mempermudah, memperlancar, mengefisienkan penyelenggaraan kegiatan belajar guna mencapai tujuan dari belajar itu sendiri. Adapun manfaat teknologi dalam pembelajaran yaitu menambah informasi kita, meningkatkan kemauan belajar, serta mempermudah akses belajar. Selanjutnya yaitu tentang sumber belajar. Yang terakhir yaitu tentang sumber belajar, contoh dan implementasinya. Sumber belajar di sini adalah semua sumber baik berupa data, orang, atau wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga bisa mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Contoh sumber belajar itu dapat berbentuk pertama itu pesan. Nah, pesan ini adalah suatu informasi yang kita dapatkan dari mana saja, seperti informasi, bahan ajar, atau cerita dari orang tentang suatu pembelajaran. Yang kedua yaitu orang. Nah, orang di sini seperti guru yang menjelaskan dalam kelas kepada siswanya, siswa berdiskusi kepada siswa-siswa lain, serta beberapa pendapat ahli gitu. Yang ketiga yaitu bahan. Nah, bahan di sini dapat berupa buku, komiks, grafik atau gambar, dan yang lainnya. Yang keempat yaitu dari lingkungan. Nah, dari kita belajar dari lingkungan ini
seperti belajar tentang alam, tumbuh-tumbuhan, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu tentang contoh lain, yaitu kita yang sedang booming, misalnya sumber belajar dari website. Nah, dari website ini sumber belajar yang kita dapatkan lebih mudah diakses gitu, sehingga kita mudah untuk mencari suatu materi pembelajaran. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.